Mulai deh, belum apa-apa udah mulai. Saudara sekalian, udah ada yang takbir di belakang, provokatornya apa siapa ini? Masya Allah, lama kita nggak ngumpul, akhirnya kita kangen ya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ibu-ibu duluan. Karena pesannya Nabi, an-nisa ittaqun nisa. Wanita, lindungi wanita, kata Nabi. Lindungin itu nggak ketinggian, turun aja ke bawah kali. Nggak, mau di situ aja. Hah? Boleh dong, emang nggak boleh sih? Bagi dua aja, sini boleh, ibu di sini, bapak di sini boleh. Sebab ya mesti begitu emang. Ada ordengnya. Ketua panitia, mana dia ketua panitia? Masya Allah, anak muda hebat. Udah nikah belum? Ya, hari gini belum nikah, ya Allah. Nikah ya, nikah itu buka rezeki. Nikah itu jadi buka rezeki ya. Kalau nikah jangan tanggung-tanggung, mas kawinnya mesti yang mahal 10 kilo gitu. Ada nggak orang ngasih mas kawin 10 kilogram? Dengan mas kawin emas, beras, ya Allah. Ini kan santai aja ya. Saya juga santai aja ya. Betul? Betul? Jangan ribet-ribet hidup, santai aja. Yeah. Ada orang Betawi di situ. Betawi mana tuh? Bojongkelur ya? Mana Bojongkelur ya? Bojongkelur. Semalam katanya mau banjir. Mau banjir. Nggak jadi kan? Nggak jadi. Saya udah ngomong sama orang di Bogor, tutup dulu deh. Gue mau ada maulid gitu. Alhamdulillah ngerti. Emang kadang-kadang bencana bisa diatur. Covid sekarang terus sudah hilang tahu-tahu. Udah nggak ada. Udah untung. Lah, kan ada di koran, di media, di sosial, di medsos, di berita resmi. Kompas.com memberitakan, CNN memberitakan, semua memberitakan. Produsen ini untung 479 triliun, bukan miliar. Produsen ini untung 319 triliun. Ya udah, pandeminya selesai, udah untung. Ntar kalau kurang ada pandemi jilid 3. Kalau kurang mati loh. Lu aja kali ah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa rahmat buat kita semua. Siapapun yang hadir di ruangan ini, siapapun ada sakit, dengan asbab ini semua Allah angkat semua penyakitnya. Kita serius berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, dengan pangkat Nabi Muhammad, dengan berkah Nabi Muhammad, dengan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan ni'ma wa fi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Doa itu yang bagus angkat tangan. Sunnah Nabi Muhammad itu doa itu angkat tangan, bukan diam ya. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Arhamar Rahimin, nas'aluka salamatan fid din. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dan dia ada sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Anta syafi la shifaun illa shifauka, shifau la yughadiru saqama. Siapapun yang hadir di tempat ini dan dia masih susah rezekinya, bukalah rezekinya dari segala macam pintu ya Allah.
Jadikan orang yang hadir di sini orang-orang kaya raya ya Allah, yang takwa. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan ya Allah. In kana rizqina fis sama' fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana musiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana katsiran fa'abrikhu ya Allah bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika ismatuka adi berkesalihin ya Allah ala haziniyah wa likulli niyatin salihah ya Rabbi. Di antara kami ada yang hidupnya masih susah, maka mudahkanlah Allah, lapangkan semua jalan kesuksesan bagi yang hadir ini ya Allah. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna in sita sahla ya Allah. Yasir ya Karim. Ya Allah, di antara yang hadir ada yang belum dapat jodoh. Ya Allah, kirimkan jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah ya Rabbi. Yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan, yang membawa cinta kepadamu dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami yang tidak sempat hadir ya Allah, muliakan mereka dengan akhlakul karimah. Kirimkan jodoh yang terbaik bagi mereka ya Allah, yang mulia, yang takwa, yang kaya, yang berkecukupan, yang keturunan baik-baik dan bisa membawa kepadamu ya Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, pertama saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih sebesar-besarnya kepada DKM, pengurus yayasan yang membuat saya duduk di sini sangat merasa terhormat atas undangan ini. Saya doakan semoga pengurus yayasan DKM bahkan seluruh anak cucu keturunannya Allah muliakan, Allah agungkan, Allah angkat derajatnya. Amin ya Allah rabbal dunia wal akhirat. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang dengan gagah berani mengundang walaupun segala resiko ditempuh, walaupun dengan segala resiko habis ini dipanggil loh, tapi jangan takut. Kalau takut kita habis ya ya. Orang yang takut kagak ada tempat, nggak ada tempat buat orang yang penakut, nggak ada tempat, sama sekali nggak ada tempat. Di dunia hina, di akhirat lebih hina lagi. Ya, di dunia hina, di akhirat lebih hina lagi. Ya, jangan takut-takut. Sampaikan semua kebenaran. Kalau benar itu sampaikan benar. Jangan fitnah, jangan menambah-nambah, jangan bumbu-bumbuin, jangan fitnah, jangan mencaci, jangan memaki, jangan juga menebar hoaks. Sampaikan saja kebenaran ya dengan berbagai bentuk yang menyejukkan pandangan. Salam salawat, saya bersyukur kepada Allah tadi ya dan berterima kasih kepada semua yang hadir. Oh iya, wabil khusus yang hadir ini jauh-jauh, yang kemari bawa mobil sengaja untuk hadir ya, demi Allah Pak, ketika itu ikhlas itu menjadi jalan untuk kesuksesan dunia wal akhirat. Bahkan kata Nabi, pintu surganya itu hadir di majelis ilmu. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan oleh Allah ya. Kayaknya sama aja gue pakai gini mah gak gini. Capek-capek gue pegangin tuh, lihat tuh. Sama aja. Kena prank gue. Yang penting kedengeran ya, yang penting kedengeran. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali yang luar biasa jauh-jauh datang kemari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar dengan ampunan dosa setiap langkah dan meningkatkan derajat setiap langkah. Wabil khusus ibu-ibu yang kelihatannya udah sangat repot membawakan kue, membeli macam-macam ya. Apalagi tadi kopi,
Oh maaf belum. Air putih. Mudah-mudahan panitia menyadari, amin ya. Baik, mari kita mulai. Kosongkan niat. Ngapain kemarin? Isi waktu, nggak boleh. Ngapain kemarin? Daripada di rumah, tat, nggak boleh. Ngapain begitu? Nggak ada niat yang lempeng, yang lurus. Niatnya cuma menuntut ilmu. Ngapain kemarin? Tetangga, tat, nggak enak, nggak datang. Ya, nggak boleh niat begitu. Ya bu. Ngapain kemarin bu? Lah malas di rumah, ada laki saya lagi nggak kerja. Wah, yang ketawa pelakunya itu, ya nggak boleh. Niat lillahi ta'ala, niat untuk menambah ilmu. Wabil khusus saya ini jaga nih, insya Allah apa yang saya sampaikan tidak lari daripada topik. Topiknya menumbuhkan rasa cinta dan bangga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini akan saya tuntaskan insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyaksikan setiap langkah, yang mendengar setiap ucapan, yang mengetahui setiap lintasan hati. Allah bukakan agar kita menambah cinta dan bangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, bismillah tahasamna billah, bismillah tawakkalna billah, bismillah azzallah, bismillah jallallah, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Sekali lagi bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, mari kita mulai. Tepat jam, kata panitia tadi Ustadz sampai jam 10 aja gitu. Kata panitia. Jadi saya ikut apa kata panitia. Panitia bilang sampai jam 10. Insya Allah perhatikan, walaupun singkat perhatikan, akan menumbuhkan rasa cinta dan bangga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata sejarah, Nabi Muhammad keturunan budak. Betul salah? Kan kata Nabi Muhammad, kata sejarah, ada Siti Hajar yang dinikah oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, kemudian dengan Siti Hajar. Siti Hajar budak. Dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak sampai Nabi Isa. Dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad keturunan budak. Betul salah? Betul salah? Takep. Bukan salah-salah lagi. Error, jahat, fitnah, busuk. Rasulullah yang sampaikan kok, saya berasal dari keturunan yang suci. Dan Allah menjaga kesucian itu sampai ke ayah beliau, sampai kakekku, sampai ayahku, kakekku, dan sampai Nabi Allah Ibrahim, sampai Nabi Allah Adam. Tidak satupun keturunan Nabi ke atas maupun ke bawah yang menjadi budak. Tidak satupun yang pernah menyembah berhala dengannya. Dengan hadis itu bohong orang yang berkata nabilah ayahnya di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Nurun fauqa nur, nurun ala nur. Tidak mungkin berasal dari rahim yang penuh dengan api neraka. Ngaco yang bilang. Super ngaco. Mustahil. Baik dalil akli maupun dalil nakli kagak bakal ketemu, saudara. Karena ngajinya separuh. Ngajinya kurang jauh. Belum main ke Mesir, ngaji di Mesir. Belum main di negara-negara Yordan, belum ngaji di Yordan. Belum ngaji di Suriah, belum ngaji di Palestina, belum ngaji di Lebanon, belum ngaji di mana-mana, baru ngaji di satu negara, lalu berkoar-koar kemana-mana. Belum ngaji di Amerika, belum ngaji di Eropa, dengan ulama-ulama besar yang penuh dengan godaan dan cobaan tinggal di sana. Belum ngaji di Israel, ngaji dengan orang-orang yang senantiasa mendapat tekanan, yang Allah curahkan segala macam ilmu pengetahuan. Saya bersumpah teman-teman sekalian, demi Allah yang memegang jiwa ini, Siti Hajar bukan seorang budak. Siti Hajar orang budak hanya ketemu di literatur Indonesia. Ibnu Hajar al Asqalani menyatakan Siti Hajar adalah anak seorang raja.
Ibnu Hajar al-Asqalani, top markotopnya sejarah. Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya menceritakan Siti Hajar anak seorang raja. Ya, jangan macam-macam saudara. Tarikh At-Tabari, tarikh sejarah yang paling top seluruh dunia sampai sekarang belum ada yang menggantikan. At-Tabari menyatakan Siti Hajar anak seorang raja. Kurang top juga sahabat Nabi Muhammad yang bernama Amr bin As mengatakan Siti Hajar seorang raja. Belum juga, udah sahabat, paman lagi Abbas bin Abdul Muthalib dan anaknya yang merupakan misa Nabi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib menyatakan Siti Hajar adalah anak seorang raja. Lalu kenapa orang-orang ada yang menyatakan Siti Hajar itu budak? Dari mana rumusnya? Saya tanggung jawab dengan karya ilmiah yang saya tulis sendiri dengan Ibu Ruqayyah. Nih lihat, saya kutip ada 165 buku lebih yang terkutip dan tidak satu pun yang menyatakan Hajar adalah seorang budak. Kenapa sekarang lu bilang Hajar budak? Dari mana tuh kata-kata? Kurang ajar, menjelek-jelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang siapapun yang bilang seperti itu harus belajar lebih banyak. Saya kutip yang terbanyak kitab ini dari kitab Qasasul Anbiya karya Syekh Al-Alama Ibnu Katsir. Saya kutip dari kitab tafsir Tarikh At-Tabari terutama jilid yang ke-16, ya, karya besar At-Tabari. Saya kutip dari kitab Ibrahim Abdul Anbiya karya sejarawan yang luar biasa Abbas Mahmud Al-Aqad. Saya kutip dari kitab Dirasat Tarikh Minal Quran ditulis oleh Muhammad Bayumi Al-Mahrani. Saya kutip dari kitab Mesir kitab dari Mesir wal Syahrul Adabi Al-Qadim dari Abdul Aziz As-Salih. Apa mesti gue bacain 100 kitab lagi? Dari mana Hajar seorang budak? Kenapa jahat itu mulut? Rambutnya keriting, kulitnya hitam. Mana? Walaupun ini singkat, ya. Wah, tinggal 10 menit lagi, afwan ya. Tapi ini ilmiah, saudara. Walaupun cuma forum yang seperti ini, tapi ini ilmiah, saudara. Apa yang saya bacakan tadi silakan dilanggar, silakan dilawan. Itu kurang ajar betul-betul. Kenapa? Kamu ngeliatin, kamu mau? Boleh, ntar saya buat kamu. Ya, ntar setanda tangan. Siapa nama kamu? Musa. Lo kira gue Fir'aun? Ntar saya tulis untuk Musa, ya. Tapi lu mesti apalin. Ya apalin sedikit lah. Itu udah kita lurusin. Bangga dan cinta kepada Nabi Muhammad, itulah topik kita. Tapi miskin. Katanya Nabi miskin. Betul salah? Betul salah? Betul salah? Salah ya. Nabi kaya. Ini buku yang saya tulis dibaca ya. Ya, ini jilid 1 507 halaman. 500 berapa ya? 504 ya, 507. Jilid 2 udah terbit. 509. Jilid 3 lagi ditulis, ya, 3 jilid dalam buku saya yang meluruskan sejarah Islam. Ini kitab jilid 1. Saudara sekalian, yang kedua Nabi dikatakan miskin, fitnah kedua. Apa-apaan? Siapa yang bilang Nabi miskin? Karena dia karyawan Khadijah, fitnah yang ketiga. Fitnah lagi. Dari mana? Kita cuma dapat dari buku sejarah SD, SMP kayak begitu. Pak Buya Hamka almarhum pernah mengadakan seminar tentang sejarah di Palembang, di Padang, untuk meluruskan sejarah. Diajukan kepada Bung Karno, enggak juga tuh. Akhirnya kita ini korban. Kita korban ini.
korban yang mengatakan Nabi Muhammad keturunan budak, beliau miskin, beliau jadi kaya karena nebeng sama janda kaya bernama Siti Khadijah. Apa-apaan begitu, tak gue banting, kesel. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mari buka sejarah. Sejak usia 14 tahun beliau ini udah jago berdagang, tapi tetap aja karyawan Khadijah, jaga tuh mulut, jaga tuh mulut. Sekarang saya bilang, yang titip barang untuk dijualin Nabi siapa saja? Sebut. Itu adalah hanya yang diketahui Khadijah. Padahal yang titip barang sama Nabi untuk bantu minta tolong dijualin Umar bin Hisham, Abu Bakar dan keluarganya, Abu Jahal, Abu Lahab dan keluarganya, Abu Sufyan dan keluarganya, ya, Abdurrahman bin Auf. Itu semua orang-orang Quraisy yang kaya-kaya titip barang sama Nabi untuk dijualin. Nabi sekali bawa berapa? 200 ekor unta, gagah sendiri, melampaui ganasnya perampok di gurun, melampaui ganasnya hutan-hutan belantara yang dilewatin. 200 ekor unta, semak-semak seperti menguak sebelum dia jalan, sebelum dia lewat. Ia lelaki gagah perkasa, ia lelaki ilham dari sorga, ia lelaki yang selalu berkata bahwa kita pasti akan kembali lagi kepadanya. Nggak ada ngikutin, nggak tahu, beda umur kita. Itu lagu Ebit yang lagi memuja Nabi Muhammad. Batu-batu seperti menyingkir, memberi salam menyingkir batu-batu. Itu hadis, ya. Meskipun dia dinista dari siapapun, meskipun dia dihina dari siapapun. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya nggak kuat melanjutkan syair Ebit GAD itu. Banyak lagu-lagu indah yang tersembunyi, ya, karena satu dan lain hal, ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari mana pendapat dia yang menyatakan miskin itu, dari mana saudara? Dari mana? Nggak ketemu. Adanya doa, Allahumma ja'alni miskinan, jadikan aku orang miskin, ya. Dan juga minta di akhirat fi zumratal masakin, doanya Nabi. Orang kalau udah doa namanya tercapai atau belum? Ya belum. Pinter, cerdas, jawabannya cepat banget. Besok ikut ILC. Orang kalau berdoa terus namanya belum tercapai, tapi pasti tercapai. Nabi yang doa, ya iya terserah Allah. Yang jelas Nabi berdoa supaya jadi orang miskin. Dan Nabi akhirnya memilih hidup miskin. Memilih miskin beda sama miskin, beda. Memilih miskin Nabi beda sama miskin. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, bayangkan di umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun Nabi itu dagang, dan kagak ada yang ngalahin dagangnya Nabi, sehingga semua orang percaya dan menitipkan barang ke Nabi. Biar bapak ibu gampang gambarinnya di kepala, tahu Carrefour? Tahu Carrefour? Siapa barang-barang yang ada di Carrefour? Titip barang, ya. Siapa yang menitip barang untuk dijual di Carrefour? Unilever dengan segala produknya, Sunsilk, Lux, ya, Sariwangi, dengan segala minuman, makanan, produk Unilever dengan segala es krimnya,
ya, dan seterusnya. Apalagi Sayap Mas dengan segala Indofoodnya, wingsnya, Indominya, mie sedapnya, Indofood itu ya. Sayap Mas dengan wing sedapnya, udah segala macam, dengan kopi top kopinya, semua, dengan sabun krim ekonominya, titip semua barang sama Carrefour. Coca-Cola Company dengan Coca-Cola, Fanta, Sprite-nya titip sama Carrefour semua. Philips dengan segala macam jenis lampunya, terang terus terang, Philips terus titip barang sama Carrefour. ABC dengan segala baterainya, energizernya, semua titip sama Carrefour. Yang hebat siapa? Carrefournya. Semua titip sama Carrefour. Ya Nabi begitu pengerti. Masya Allah, susu beruang. Lu kira gue COVID? Makasih ya, makasih ya. Alhamdulillah. Saudara, berikutnya Nabi jadi dititip barang 200 ekor unta, ini titip barang sama Nabi semua. Ya Nabi itu jadinya Carrefour yang berjalan. Saya sebut-sebut terus, ini maksudnya bukan promo, tapi ini maksudnya untuk menggambarkan di kepala kita gitu loh. 200 ekor unta bukan barang Siti Khadijah doang, barang-barang orang-orang Arab Quraisy yang kaya titip barangnya sama Nabi, karena Nabi adalah dijulukin Al-Amin. Jadi boleh dong saya katakan Nabi adalah wholesaler yang pertama di dunia. Wholesaler pertama di dunia siapa? Nabi. Sejarah mencatat Nabi kita juga tidak satupun orang kecuali menitipkan barang ke Nabi kalau mau keluar kota. Kayak orang-orang kita mau pulang kampung, di rumah ada orang tapi tetap dia titip ke Pegadaian, iya kan? Tujuannya apa? Supaya aman, nggak apa-apa ntar bayar, yang penting barang gua nggak hilang. Padahal ada keluarganya tapi lebih aman katanya nitip di Pegadaian. Orang-orang Quraisy tidak satu pun yang keluar kota kecuali dia menitipkan barang kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang memusuhinya, Abu Jahal, ketika Abu Jahal keluar kota dititipkan beberapa pundi-pundi emas ke Nabi Muhammad. Untuk apa? Supaya aman, hatta dengan keluarganya sendiri. Maka tidak berlebihan kalau saya berkata Nabi juga kepala pegadaian pertama di dunia yang mengatasi masalah tanpa masalah. Karena materi kita menumbuhkan cita dan bangga, yaitu yang saya cerita, saya bawa. Saya baru lihat tadi gambarnya, slayernya, apa topiknya nih? Cinta dan bangga. Apa ya? Nah ini akhirnya. Ya. Coba kalau Nabi Muhammad tokoh politik. Kapan-kapan kita bahas. Kapan-kapan kita bahas ya. Panitia berani nggak? Iya. Daripada pusing, gue minum dulu bentaran dah. Makanya nih, saudara, 3. Tadi wholesaler pertama di dunia. Kedua, kepala pegadaian pertama di dunia. Miskin kayak begitu, pantas nggak dibilang miskin? Dan barang-barang yang Nabi bawa nggak tanggung-tanggung bawanya ke Syam. Syam itu mana? Damaskus, Suriah itu Syam. Dari Mekah naik onta itu udah keluar negara. Berarti Nabi eksportir pertama di dunia. Tuh Nabi. Nggak ada orang seperti beliau di zamannya, nggak ada. Bahkan sebelum jadi Nabi pun tokoh yang sangat dikagumi, calon pemimpin masa depan. Nabi mah bisa 3 periode, 4 periode. Kenapa ketawa pada ya? Nabi pakai periode, ngaco. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul akhir
zaman, nabi terakhir, khatamal anbiya wal mursalin, nggak pakai periode. Hadirin, Nabi Muhammad juga importir pertama di dunia. Kenapa? Karena beliau juga memasukkan dan mendatangkan barang-barang dari Cina, bahkan barang-barang dari negara lain bahkan masuk lengkap. Dan Nabi juga tidak satupun orang Mekah kecuali pernah berhubungan uang dengan Nabi. Baca lagi sejarah dengan baik, lihat sisi-sisi yang lain, maka akan ketemu. Maka tidak berlebihan kalau saya katakan yang kelima, Nabi juga bankir pertama di dunia, direktur bank pertama di dunia, Rasulullah SAW. Semuanya dijalankan tanpa bunga, tanpa riba, ekonomi bangun. Ingat nggak hadis yang menceritakan kalau seandainya seseorang terbunuh, ya, dan dia masih punya anak kecil, dan Nabi memerintahkan untuk merawat anak kecil itu sampai dewasa. Apa artinya? Mewajibkan orang yang membunuh ini membiayai asuransi jiwa. Nabi yang pertama kali terapkan. Bukankah dalam kitab Ibnu Hajar al-Asqalani Nabi juga mengajarkan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau berjalan di satu tempat, di mana tempat itu kita nggak tahu gurunnya, banyak singa binatang buasnya, banyak lembahnya, banyak jurangnya, kita sewa orang yang tahu jalan, kita bayar supaya orang ini bertanggung jawab kalau kita ada apa-apa. Dan itu Nabi pernah terapkan ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar Siddiq. Nabi sewa orang supaya menjamin keselamatan Nabi. Apa artinya? Asuransi kecelakaan. Rasulullah yang pertama kali menerapkan dan mengajarkan kepada kita. Lengkap sudah deh. Kalau kita baca lembar demi lembar, pahami, nggak ada yang lebih mulia dan lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah, ayo, ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Salamullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu dibikin sholawat barusan tahun 1964. Nggak ada di mana-mana, hanya ada di Indonesia. Sholawat ini dibuat oleh salah satu tokoh NU kayak Abdullah. Beliau yang buat sholawat ini untuk apa? Untuk khawatir karena lagu genjer-genjer dinyanyikan sama orang. Tahun 64 maka diciptakanlah sholawat ini. Ya, itu bukan iramanya. Kalau iramanya bukan begitu. Salatullah itu kita. Kalau umpamanya irama zaman dulu, salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Itu aslinya.
iramanya, tapi kata-katanya begitu. Itu telah dibikin tahun 64. Kenapa? Karena lagu Genjer Genjer itu banyak lagi dinyanyiin, lagi ngetren, ya, dilawan. Lagi Genjer Genjer, lagi viral, dilawan sama sholawat. Paham nggak maksudnya kata-kata saya? Lagi viral, lawan nama sholawat. Ngerti? Ngerti nggak nih? Ngerti nggak? Ntar gue bahas nih. Ntar gue bahas nih. Provokator emang lo pada lo. Hadirin yang dimuliakan Allah, lengkap profesi Nabi. Kepala pegadaian iya, bankir pertama iya, banker yang luar biasa, wholesaler pertama di dunia, eksportir pertama, importir pertama, asuransi jiwa beliau dahsyat, sedahsyat manusia. Ini karena udah lewat dari jam 10, jam lewat dikit nggak apa-apa ya, ya dikit nggak apa-apa. Nanti kita diskusi ya. Dengan kekayaan yang melimpah kayak gitu, kira-kira wanita mana yang gak kepengen sama Nabi? Dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya yang mulia Imam Tirmizi menceritakan dengan lengkap dan detail, kitab yang detail tentang fisik Nabi, Asy-Syama'il Muhammadiyah. Imam Tirmizi membuat kitab itu dengan mengumpulkan semua perawi yang menceritakan Nabi. Dari Aisyah paling banyak, Abu Hurairah juga, Ibnu Abbas juga, ya, Anas bin Malik juga. Izinkan saya ceritakan hanya dalam waktu 2 menit secara rangkuman. Bismillah. Rasulullah adalah seorang yang lebih tinggi rata-rata dari para sahabatnya, tapi tidak paling tinggi, tapi lebih tinggi rata-rata dari para sahabatnya. Beliau memiliki rambut yang panjangnya hampir menyentuh bahunya. Rambut beliau tidak keriting dan tidak lurus, ikal bergelombang. Ya. Rambut beliau ikal bergelombang. Rambut beliau hitam. Ketika sudah tua, kata Abu Hurairah, aku menghitung, kan tukang cukurnya Nabi juga, aku menghitung tidak lebih dari 18 lembar yang berwarna putih, yang apabila kena matahari bersinar menambah ketampanan beliau. Kulit beliau, kata para sahabat, putih bersih seperti perak yang memantulkan cahaya matahari. Putih bersih seperti perak, tidak ada sedikit pun yang hitam di wajahnya. Nabi Muhammad memiliki dahi yang datar, ya. Kalau dari jauh sahabat melihat bentuk rahang Nabi yang kokoh. Nabi memelihara jenggotnya dengan rapi, dadanya bidang. Kata Hafsah binti Umar bin Khattab, aku pernah melihat perut Nabi seperti kertas yang terlipat-lipat dan terbuka kembali. Kata Abu Hurairah, aku pernah melihat Rasul lagi ganti baju, perutnya Nabi seperti batu yang tersusun dengan rapi. Kata Abu Hurairah. Kata Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, aku, ya, melihat Nabi lagi ganti baju, istrinya. Nabi memiliki bulu dada yang halus yang menutupi semua dadanya dan menyambung terus sampai ke pusar. Nabi kalau berjalan, ya, kalau berjalan lebih cepat dari para sahabat, seperti menuruni anak tangga. Begitu. Beliau memiliki pembantu di rumahnya. Ini masih bujangan ya, masih bujangan ya. Memiliki pembantu, Bu. Kalau di rumah ibu ada pembantu 5 orang, rumahnya kaya nggak kira-kira? Kalau 10 orang, kira-kira pembantu di rumah 10 kaya nggak kira-kira? Pikir ya, kata para sahabat ya, Nabi memiliki pembantu 23 orang. Ayo bilang miskin deh. Ayo bilang miskin. Kira-kira dengan wajah yang tampan seperti itu, ya, dengan kekayaan yang seperti itu, kira-kira wanita mana yang nggak kepengen sama Nabi? Kenapa beliau tidak menikah juga? Coba lihat, beliau fokus untuk membangun ekonomi umat. Beliau kenalkan semua yang namanya ekonomi. Beliau membangun dasar-dasar politik yang luar biasa.
Sampai-sampai orang memfitnahnya dengan dibilang karyawan Khadijah. Tidak. Yang nitip barang semua sama Nabi, bukan cuma Khadijah yang mulia Al-Kubra. Nah, Khadijah yang dijuluki oleh orang Quraisy ini Wardatul Quraisy. Wardah itu bunga mawar, ya. Kembang desa yang paling top itulah Siti Khadijah yang mulia Al-Kubra. Menyampaikan maksud kepada Ummu Aiman. Gimana nih? Saya pengen menikah kalau dia mau. Sampai ke telinga Rasulullah oleh Ummu Aiman. Rasulullah kemudian mengajak pamannya untuk melamar yang mulia Siti Khadijah. Apa lamarannya? Pak, Bu, untuk antum ketahui semua, wanita di zaman itu kagak ada harganya. Wanita di zaman itu nggak ada harganya, ditukar gandum, tukar jagung. Wanita buat barang, buat main judi bayarannya perempuan kalau kalah. Anaknya, bininya, ntar mau kawin lagi gampang, asal punya gandum, tukar gandum, dapat lagi perempuan. Tuh zaman itu. Boro-boro mas kawin nggak ada zaman itu. Lihat Nabi Muhammad di zamannya, geger semua orang. Kekayaannya yang luar biasa itu, yang ternaknya dikelola oleh 23 orang, itu kan sepandangan mata itu ternak luar biasa. Padahal ternak yang 100-200 orang ekor aja bisa ada satu orang, 23 orang, saudara. Makanya baca sejarah yang lengkap, jangan tanggung-tanggung. Tulis, baca sejarah. Ini nggak ketemu di buku SD, SMP, SMA, nggak ketemu. Dengan forum-forum seperti ini, kita, antum semua, saya sangat beruntung. Saya beruntung menyampaikan informasi, antum beruntung untuk mendengarkan dalil yang hak yang bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Dengan 23 orang pembantu itu, Nabi Muhammad SAW terbukti kekayaannya luar biasa. Zaman dulu, ini saya ceritain kendaraan. Sekarang paling mahal kendaraan apa? Tahun 2021 paling mahal apa? Kendaraan. Jangan Avanza dong. Rolls Royce paling mahal, Rolls Royce. Tahun 1000 kan 2000 ya. Tahun 2000 mungkin New Ice, mungkin Baby Benz, mungkin BMW. Tahun 1900 kendaraan paling mahal. Udah ada mobil belum? Mungkin Dodge, ya, mungkin VW atau Morris. Tahun 1800, tahun 500, tahun 1000 kendaraan paling mahal kira-kira apa? Dokar, ya, kuda dengan keretanya, mungkin begitu. Tahun 500, antara 500 600. Tepatnya tahun pernikahan Nabi dengan Khadijah tahun 595. Kira-kira apa? Unta betina. Nyambung. Kendaraan paling mahal di zamannya itu unta betina. Bisa buat kendaraan, bisa dihias, bisa disewa, ada susunya, bisa dipinjam sama unta jantan buat dikawinin, anaknya tadi ambil. Tuh, punya 1 ekor unta betina cukup makmur, cukup kaya. Ibarat sekarang punya Rolls Royce yang bisa disewa. Mau tahu mas kawinnya Nabi buat Khadijah yang mulia? 40 ekor unta betina. Yang kalau hitungan sekarang 40 Rolls Royce. Mana ada zaman sekarang anak muda yang berani berikan mas kawin 40 Rolls Royce? Paling seperangkat alat sholat. Dan sembarangan, Pak. Bangga kita, cinta kita, Nabi Muhammad top markotop. Bukan cuma di zamannya, top markotop bahkan sebelum ada orangnya. Bagaimana tidak? Ketika Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam keluar dari pintu surga dalam tidak berpakaian selembar pun karena belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Nabi Adam berdosa
tidak sudi pakaian menempel di tubuhnya. Kalau berlaku zaman sekarang, itu anggota DPR telanjang semua kali ya. Itu para koruptor, pengusaha nggak pakai baju, telanjang semua kali. Kalau orang dosa itu, ya kita juga jangan sok bersih ngapa. Komanya itu biar kita, oh ya 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 ya, kita juga. Kita begini karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Deh, balik lagi. Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang masih ada dosa ketika keluar, diusir oleh Allah dari surga, beliau nengok ke belakang. Untung dia nengok. Apa di atas dilihat di pintu surga? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga manusia belum ada, baru Nabi Adam dan Siti Hawa, belum ada manusianya. Nanti akan ada orang yang agung perilakunya, nanti ada orang, kata Allah, yang perilakunya luar biasa. Ini akan jadi nabi terakhir, akan menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Tidak ada manusia yang lebih indah dari dia, perawakannya, rupanya, kebersihannya, tubuhnya, nggak ada. Yang paling bersih mulutnya, yang paling wangi nafasnya, karena dia rawat. Kata Abu Hurairah, ketika dia buka baju, aku melihat ketiak Nabi, tidak selembar bulu pun ada, dan warna ketiaknya putih seperti bulan sedang bercahaya. Duh Rasulullah, siapa yang gak kepengen dengan Rasul? Wanita mana di zamannya? Kalau Nabi kepengen, semua bisa, 4, 5, 10 bisa. Tapi Nabi hanya berisi satu orang, yaitu Siti Khadijah yang mulia. 40 ekor unta betina. Pada waktu itu datang pula ibunya Siti Halimatus Sa'diyah, diberikan lagi hadiah sama Nabi 70 ekor unta betina lagi. Dalam hadis nikah 20 mas kawin, dalam hadis yang lain 40. Saya pakai yang banyak dah. Oke, deal 30. Jadi yang penting unta betina. Itu dia kekayaan Rasulullah. Maka kalau orang Betawi bilang duren ketemu duren, Nabi kaya raya, Khadijah kaya raya. Top Wardah kembang mawarnya Quraisy dengan pemuda yang paling kaya dan paling tampan. Duren ketemu duren. Jadilah pesta terindah yang pernah ada. Yang untung siapa? Fuqara wal masakin, termasuk 23 pembantunya, bebas semuanya. Salah satu diantaranya Anas bin Malik. Salah satu diantaranya Zaid bin Haritsah. Ya, nah demikian sahabat, kekayaannya kayak begitu, dahsyat, kemuliaannya kayak begitu, dahsyat, cinta dan bangga. Lagi pula Nabi nggak kepengenan. Kalau lebih kepengenan, di Mekah, di Madinah, istrinya jadi banyak setelah meninggalnya Siti Khadijah. Pak, bayangin ya, kalau Nabi nggak menikahi Siti Aisyah, sampai hadisnya ke kita. Tahu kita hadis Nabi? Bagaimana Nabi duduk, Nabi tidur, Nabi buang air, Nabi pipis, Nabi doa, Nabi mau tidur, Nabi buka baju. Bagaimana kalau nggak tahu kita? Itu hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Karena Siti Aisyah ingatannya luar biasa, dan beliau nggak melamar Siti Aisyah. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang menikahkan. Suatu malam dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi Jibril mendatanginya dan membawa seorang wanita. Ini istrimu ya Rasul. Nabi acuhin aja, nggak gubris. Mimpi lagi, ya Rasulullah ini istrimu. Malam ketiga sampai terbuka cadar dan kelihatan jelas wajahnya. Ya Rasulullah, ini istri Anda. Itu malaikat Jibril yang datang kepada Nabi. Esoknya baru kemudian Nabi mendatangi Abu Bakar. Maza ra'yuk, telah datang kepadaku, apa pendapatmu? Jibril datang membawaku seorang wanita, dan ternyata wanita itu Siti Aisyah. Abu Bakar lari keluar dan teriak di pasar, Aisyah dilamar oleh wanita laki-laki terbaik di sini. Nabi belum keluar omongan. Nabi berkata, apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Telah datang Jibril kepadaku dan membawakan Siti Aisyah. Apa pendapatmu? Coba, gak bakal Nabi mengecewakan sahabatnya. Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsyin,
Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus sistem anak angkat. Menghapus sistem anak angkat. Ya. Allah yang perintahkan. Di zaman itu budaya di situ pada waktu itu mengambil anak angkat dan memberikan warisan kepada anak angkat itu. Ini nggak benar ini. Maka Allah menghapus dengan cara diperintahkan menikah dengan Zainab binti Jahsy, yang istri daripada anak angkatnya sendiri, yaitu Zaid bin Harithah. Nabi menikah dengan Maria Al-Qibtiyah, persaudaraan. Ini Mesir, wanita dari Mesir, dan Nabi raja juga di Madinah, raja Mesir juga di sana, tukaran. Nabi tidak memberikan anaknya, tapi memberikan yang lain, hadiah. Nabi menikah dengan Hindun, anak daripada Abu Sufyan, pada waktu hijrah kembali dari Mekah ke Madinah. Ini karena beliau penguasa di situ. Orang sudah mulai mencibirnya, orang sudah mulai tidak menghormatinya, padahal Abu Sufyan adalah raja di situ, di Mekah. Jadi semuanya atas wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jangan kurang ajar, Pak. Jangan kurang ajar, Bu. Tidak satu pun Nabi melakukan kecuali sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nabi menikah dengan Hafsah binti Umar bin Khattab. Mau tahu ceritanya? Sejarah yang benar dan valid, yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Hafsah ini janda. Umar bin Khattab ayahnya. Nangis Umar bin Khattab, saudara. Nangis punya anak yang seorang janda. Bercampur rasa macam-macam. Karena orang Arab sana suka kasih julukan. Julukannya Abu Hurairah, bapak kucing. Nabi dipanggil Abu Qasim karena anak tertua Nabi Qasim meninggal. Ya Abul Qasim, wahai ayah Qasim, begitu. Abu Bakar dipanggil, Bakar itu perawan. Abu Bakar bapak yang punya anak perawan. Jadi dipanggil Abu Bakar. Gitu, yaitu Siti Aisyah yang kemudian dilamar, diperintahkan nikah oleh malaikat Jibril, dan jadilah. Nah, Hafsah ini anak Umar bin Khattab, janda. Umar bin Khattab malu, nangis terseduh, nggak berani keluar, punya anak janda. Maka Umar bin Khattab keluar rumah untuk menemui Abu Bakar Siddiq. Barangkali Abu Bakar Siddiq bisa paham. Maka Umar bin Khattab menawarkan, ya Abu Bakar, kawinilah anakku Hafsah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Nggak mau. Perasaan Umar gimana kira-kira? Selang berapa lama lagi Umar di rumah, Umar bin Khattab menawarkan Hafsah kepada Utsman bin Affan. Diam-diam malam-malam dia datang, wahai Utsman, kawinilah anakku Hafsah, kawinilah. Apa kata Sayyidina Utsman? Nggak mau. Hancur nggak perasaan hati orang tua kayak begitu? Ke situ bacanya, Pak. Jangan lihat bagaimana. Maka nggak putus asa. Umar bin Khattab pun menawarkan anaknya Hafsah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kawinilah Ali anakku Hafsah. Apa kata Ali? Nggak mau. Maka Sayyidina Umar nggak berani keluar rumah. Dia menangis saja. Dia malu banget. Punya anak janda, dia malu, dia nangis. Sampai Rasulullah bertanya, mana Umar? Umar nggak ada, di rumahnya doang ya Rasul. Nabi datang ke Umar. Nabi datang melihat Umar lagi menangis. Wahai Umar, Umar bin Khattab, seorang yang gagah perkasa, menangis karena anak. Emang begitu ya, segagah-gagahnya bapak sama anak perempuan langsung. Ya, emang udah budaya. Umar bin Khattab kurang gagah apa? Suatu ketika seseorang datang untuk minta nasihat karena istrinya galak. Ini hadis Pak ya, ini sahih loh ya. Istrinya galak. Ditanya, rumahnya Umar di mana? Umar udah jadi khalifah, Rasulullah udah nggak ada, Abu Bakar udah nggak ada. Itu rumahnya Umar bin Khattab. Saya mau datang, mau berkunjung. Mau ngapain? Mau minta nasihat. Apa yang mesti saya lakukan sama istri saya? Kenapa? Galak banget. Datang ke rumah Umar bin Khattab. Akhirnya begitu datang, nggak jadi, dia pulang lagi.
Nah sahabat saya lupa namanya, yang ditanya ini bilang, loh katanya mau ke rumah Umar bin Khattab, baru sampai halaman doang, nggak jadi pulang lagi. Kenapa? Saya dengar Umar lagi dimarah-marahin sama bininya. Umar bin Khattab, kata Nabi apa? Inna syaitanu la yafiru min dhili Umar. Sesungguhnya setan lari ngibrit daripada Umar. Saking gagahnya Umar bin Khattab. Musuh 40 hari gemeter sebelum ketemu Umar bin Khattab. Di rumah dia dengar, dia lihat Umar lagi diem dimarah-marahin sama bininya. Emang wanita gak pernah salah. Saya bukan bercanda ini ya, ada dalam tarikh ya. Lihat buku Sayyidina Umar karya Profesor Fazil Ahmad. Lihat buku tentang Khalifah Umar bin Khattab karya Khalid Muhammad Khalid. Lihat buku, banyak semua cerita soal itu. Lagi dimarahin sama bininya. Umar sedang menangis terseduh karena Hafsah istrinya ditawarkan kepada para sahabat Nabi, enggak satupun yang mau. Nabi pun berduka, ada apa Umar kok diem? Datanglah Nabi melihat Umar sedang terseduh, sedang menangis. Umar sang Al-Faruq, sang perubahan, sedang menangis terseduh. Ada apa Umar? Ya Rasulullah, saya punya sahabat kok begini. Curhatlah sama Nabi. Saya punya anak janda Hafsah, saya pengen dinikah oleh orang-orang sahabat yang baik. Siapa yang mau nikah sama anak saya? Saya tawarkan kepada Abu Bakar, dia menolak. Saya tawarkan kepada Utsman, dia menolak. Saya tawarkan kepada Sayyidina Ali, dia menolak. Wahai Umar, Hafsah akan dinikah oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar. Emang kira ngomong begitu gak berat, Bu? Emang kira ngomong begitu gak berat? Demi sahabat, demi yang sedang berduka, berat Bu. Setelah ditolak sama semua orang. Sayyidina Umar nggak percaya dengan ngomongannya. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih mulia daripada Abu Bakar di kota ini. Demi Allah, Umar tidak berhak memimpin dalam satu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar Siddiq, karena dia lebih mulia daripada Umar. Diulangi sama Nabi, kala Rasulullah. Umar, Hafsah akan dinikah oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar. Berat ngomong begitu, berat. Baru Umar sadar, ya Rasulullah, apakah engkau orang itu ya Rasulullah? Ya Umar, aku orangnya. Diumumkan oleh Umar bin Khattab di semua tempat. Itulah Nabi kita. Apapun yang memberatkan sahabat, Nabi nolong. Apapun yang meringankan sahabat, Nabi ikut berduka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang Nabi di antara kalian yang berat hatinya melihat penderitaan kalian, gitu loh. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini saya akhiri. Masih banyak yang saya mau sampaikan, fitnah-fitnah terhadap Nabi, namun waktu juga yang memisahkan. Insya Allah kapan-kapan kita buka lagi forum khusus tentang fitnah terhadap Nabi dan pembelaannya. Ya, ini saya menuliskan, ini hanya secuil yang saya ceritakan, secuil di sini. Maka tunggu edisi 1 udah terbit, saya bawa di belakang. Edisi 2 udah terbit, ya bawa nggak? Edisi 3 insya Allah lagi saya tulis juga, ya. Dan inilah persembahan kami kepada jamaah sekalian. Di buku ini dengan saya tuntaskan dengan sedetil-detilnya tentang perjuangan yang mungkin nggak ketemu di tempat yang lain. Tentang Sarah adalah anak raja, saya ceritakan dengan detail begitu, ya, tentang semua. Sampai apa? Sampai era sekarang. Ini judulnya perjuangan menegakkan tauhid sejak era Nabi Ibrahim hingga Islam masuk ke Nusantara dan aksi tolak RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Pancasila itu mati, harga mati, nggak boleh dirubah-robah. Pancasila itu adalah mutlak untuk bangsa Indonesia yang terbaik.
NKRI itu harga mati, Pancasila harga mati, dan kita harus berusaha untuk Undang-Undang Dasar 45 itu harga mati juga. Jangan dirubah-rubah. Itu hasil buah karya abadi dari ulama-ulama, dari masyarakat, tokoh-tokoh yang hidup pada zamannya, para founding father negara ini. Ya, jangan coba-coba merusak, jangan coba-coba merubah. Kita udah sepakat NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa jangan taruh nomor 3, jangan taruh nomor 5, dan gak usah diperas-peras. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nabi yang mengajarkan tauhid, Nabi yang mengajarkan kemanusiaan, hablum minallah hablum minan nas. Nabi yang mengajarkan persatuan, fatasimu bihablillah. Nabi yang mengajarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah wa tasyawarah dan bermusyawarahlah. Nabi yang mengajarkan musyawarah mufakat. Nabi yang mengajarkan keadilan sosial. Nabi yang selalu sampaikan dalam khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Keadilan sosial Nabi yang suruh. Jadi jangan lagi menghina, jangan lagi diadu domba. Pilih mana? Al-Quran atau Pancasila? Pilih, saya blokin muka lo gitu aja. Ya, enak aja orang diadu domba kayak begitu. Ya, yang adu domba itu komunis, itu PKI yang adu domba itu. Islam dan Pancasila sejalan. Apa yang Nabi ajarkan juga ada dalam Pancasila. Dalam Piagam Madinah lebih dahsyat lagi. Negara harus melindungi baik Islam maupun bukan Islam. Pasal 15 Piagam Madinah. Pasal 13, baik Islam maupun bukan Islam harus ikut kesepakatan yang diambil untuk bersama. Pasal 6, orang Islam tidak boleh mengganggu orang non-Islam, sebaliknya orang non-Islam juga tidak boleh mengganggu orang Islam, dan masing-masing harus saling menghormati. Nabi Muhammad, coba, tidak ada paksaan dalam menganut semua agama, semua boleh menganut agama apapun. Piagam Madinah pasal 6 lengkap semua. Itu saya bahas kalau Nabi dari sisi politik, kapan-kapan kita bahas soal itu. Betapa indahnya yang Nabi terapkan jadi Declaration of Human Rights, dipakai PBB. Yang Nabi terapkan jadi perjanjian Swiss di Jenewa. Yang Nabi terapkan jadi Pancasila dan UUD 45 di negara kita. Semua karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat jam 10.30 saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.